Halo semuanya, di sini saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah pengantar bisnis. Pertama, perkenalkan nama saya Hanzelina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Rio Marpaung, SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi bisnis. Yang kedua itu pentingnya belajar bisnis. Yang ketiga, ciri-ciri tujuan bisnis. Yang keempat, identifikasi peluang bisnis. Dan yang terakhir itu tantangan bisnis di masa kini. Yang pertama itu pengertian dan fungsi bisnis. Apa sih itu bisnis? Ya, bisnis itu merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang, jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian bisnis menurut para ahli, menurut Hughes and Kapur, definisi bisnis ini ialah suatu kegiatan atau aktivitas individu yang secara terorganisasi di dalam menghasilkan serta menjadikan barang maupun jasa supaya bisa mendapatkan keuntungan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi bisnis secara umum, semua kegiatan bisnis yang berfungsi untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Maksud di sini ini kita tuh memproses suatu barang dari bahan mentah menjadi bahan yang sudah jadi dan bernilai tinggi. Pentingnya belajar bisnis. Yang pertama, adanya saling ketergantungan baik secara individual maupun sebagai suatu negara. Saling ketergantungan ini semakin meningkat seiringan dengan semakin beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, adanya peluang internasional. Dalam pasar internasional memerlukan pemimpin yang tahu bagaimana harus memulai, mengoperasikan, dan melanjutkan usahanya. Meningkatkan globalisasi di dalam dunia bisnis telah membuka peluang bisnis era baru dunia bisnis. Yang ketiga, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Yang dimaksud dengan standar hidup adalah suatu ukuran tentang seberapa baik seseorang atau keluarga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan dengan barang dan jasa. Yang keempat, adanya perubahan bisnis bersifat dinamis, selalu berubah, mengikuti perubahan baik dalam hal-hal dapat diperkirakan, dapat lebih mudah, lebih efisien, dan mengurangi traumatik jika kita memahami bisnis. Yang terakhir, mencegah kesalahpahaman, kesalahan informasi, dan ketidakakuratnya data yang kita terima sebagai suatu yang benar. Lanjut ke ciri-ciri tujuan bisnis. Tujuan bisnis, pada dasarnya tujuan utama dari semua bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ada beberapa tujuan bisnis sebagai berikut. Untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang terakhir itu untuk menunjukkan presence dan prestasi. Lanjut, karakteristik bisnis. Di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik diantaranya sebagai berikut. 1. Lembaga atau juga institusi, organisasi sosial serta ekonomi. Yang kedua, berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, mencari laba atau profit. Yang keempat, menentukan harga yang sesuai. Yang kelima, akan terdapat suatu kemungkinan di dalam mengalami kerugian. Identifikasi peluang bisnis. Pengertian identifikasi peluang bisnis adalah pengenalan pengetahuan seseorang tentang peluang-peluang usaha, baik usaha yang ada di sekitarnya maupun yang ada di luar daerahnya, ataupun usaha yang sudah diketahui sampai yang belum diketahui. Cara mengidentifikasi peluang usaha atau bisnis yang bisa dicari, asal saja wirausaha itu bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan sendiri. Setiap wirausaha sebenarnya mempunyai peluang untuk maju. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha atau bisnis, seseorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif
Di antaranya, 1. Harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Yang kedua, harus menerima gagasan-gagasan baru di dalam dunia usaha atau bisnis. Yang ketiga, harus mendengarkan saran-saran orang lain. Keempat, harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang kelima, pandai berkomunikasi. Tantangan bisnis di masa kini. 1. Masa depan yang tidak pasti. Seorang CEO perlu untuk selalu mampu melakukan prediksi terhadap perubahan tren pelanggan, tren pasar, ataupun mengenai berbagai perubahan lainnya untuk menjalankan bisnis dengan maksimal. Kedua, manajemen keuangan. Banyak CEO yang hebat dalam melahirkan berbagai ide bisnis. Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan pengetahuan manajemen keuangan yang baik. Hal-hal seperti arus kas, margin keuntungan, pengurangan biaya, pembiayaan, dan berbagai hal lainnya perlu Anda urus dengan baik. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi bisa berubah dengan sangat cepat. Ia juga merupakan aspek yang sangat penting bagi perusahaan sehingga Anda selalu dituntut untuk melakukan berbagai inovasi atau membiarkan usaha Anda tertinggal. Sekian pembahasan tentang bisnis. Saya Hanzalina mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.